Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin perkenalkan diri. Saya Maulana Diasmanto dari kelas TEP A dengan NPM 22140710039. Di sini saya akan menjelaskan tentang karburator atau sistem karburasi. Jadi sistem karburasi pada motor ada dibagi dua, yaitu sistem karburator dan sistem injeksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem karburator. Yang pertama adalah pengertian dari sistem karburator. Karburator merupakan salah satu komponen penting dalam mesin atau dalam sistem permesinan mobil ataupun motor. Fungsinya adalah mengatur campuran udara dan bahan bakar untuk menciptakan pembakaran yang efisien dan menghasilkan daya yang cukup. Oke, jadi karburator itu adanya di intake mesin ya. Jadi di mesin itu ada blok, silinder. Nah, untuk masuk bahan bakar itu dia ada karburator. Oke, lanjut. Yang kedua adalah bagian-bagian dari karburator. Karburator ini terdiri dari beberapa bagian. Untuk bagian lengkapnya, bakal saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Namun, untuk bagian-bagian intinya ini adalah float, choke, venturi, dan mainjet. Yang pertama adalah choke. Choke ini untuk memperkaya campuran udara dan bahan bakar saat mesin dingin dan memudahkan start. Jadi pada saat mesin diam, mesin dingin, itu bakal kompresinya itu bakal rendah gitu karena dia dingin. Jadi untuk memantik bahan bakar itu perlu perlu campuran bahan bakar dan udara yang ekstra. Jadi pada saat starter awal pagi gitu biasanya kan motor susah gitu karena apalagi motor-motor lama gitu biasanya susah karena campuran udara dan bahan bakarnya itu kurang maksimal. Nah, jok ini biasanya pada motor-motor tua itu dihidupkan. Kalau misal mau ngengkol, supaya gasnya lebih besar, campuran udara dan bahan bakarnya ini lebih baik gitu. Yang kedua adalah float. Float ini ibaratnya pelampung, pelampung pada karburator ini. Float digunakan untuk menjaga ketinggian bahan bakar dalam celah karburator. Celah karburator itu adalah venturi ya, nanti kita bahas selanjutnya. Jadi float itu dia yang mengatur dia apa transisi antara si bahan bakar ini dari tangki ke venturinya nanti. Jadi dia lewat float dulu. Float ini seperti pelampung bentuknya. Yang ketiga adalah venturi. Venturi bertugas untuk mempercepat aliran udara yang akan bercampur dengan bahan bakar. Setelah melewati float, bahan bakar itu akan melewati venturi lalu bercampur dengan udara. Yang ketiga adalah main jet. Ini bertugas untuk menentukan penyediaan bahan bakar dalam tingkat tertentu. Jadi mainjet ini yang mengatur seberapa banyak bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar. Seperti kita ngegas motor, semakin kita ngegas, maka campuran bahan bakar dan udaranya itu maka semakin banyak. Lanjut, ini bagian-bagian karburatornya seperti saya jelaskan tadi. Ini adalah bagian lengkapnya. Ini yang di atas ini terdapat air filter atau filter udara. Filter udara ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk yang akan dicampurkan ke dalam bahan bakar atau dicampurkan pada bahan bakar agar udaranya bersih dari debu atau kotoran gitu. Agar bersih maka dia harus difilter dulu. Lalu ada choke valve. Choke valve. Mana kursan ini choke valve. Choke valve ini berguna untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke dalam ruang bakar itu. Udara yang masuk ke dalam karburator. Lalu ini gas. Gas ini seperti apa ya? Bahan bakarnya lah, bahan bakar yang masuk ke float. Nah, ini float. Float itu bentuknya seperti pelampung. Jadi dia akan naik ke bahan bakar masuk dan turun. Tuh. Lalu venturi. Venturi ini kayak celah kecil dari float menuju ke jalan besar ini. Jalan besar ini ntar mix nih, gas and air mixture. Nah, ini akan mencampurkan gas
atau udara dengan bahan bakar. Gas itu bahan bakar, sorry, sorry. Gas itu bahan bakar dengan si udara. Dia akan tercampur di situ. Lalu float chamber. Float chamber ini itu kayak wadah dari floatnya gitulah. Lalu ada throttle valve. Throttle valve ini untuk ya mengatur gitulah kayak katup. Nah ini gambar karburator secara lengkapnya ya. Bisa dilihat ya. Nih, bentuknya seperti jantung. Lanjut ya, cara kerja karburator. Yang pertama adalah penyediaan bahan bakar. Bahan bakar masuk melalui full inlet valve, kemudian bahan bakar dilepas ke float chamber yang kemudian disertai filter. Nah, bahan bakar dilepas ke float chamber. Berarti dari tangki dia masuk ke float chamber. Float chamber itu nih ya, tar, Kak, nge-lag. Float chamber itu ibaratnya kayak wadah dari floatnya gitu. Jadi dari apa tangki masuk ke float chamber atau masuk ke float. Kemudian disertai filter. Sebelum masuk ke float itu melalui filter dulu. Pokoknya bahan bakar dan udara itu harus melalui filter supaya tidak ada debu dan kotoran yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, langkah yang kedua yaitu terjadinya Venturi effect. Udara yang masuk melalui venturi dan membuat aliran udara lebih cepat, kemudian masuk ke dalam emulsi tube yang kemudian bercampur dengan bahan bakar. Setelah melalui float, bahan bakar masuk melalui venturi lalu tercampur dengan udara yang masuk melalui filter udara tadi. Jadi, untuk pembakaran mesin 2 tak atau 4 tak itu harus menggunakan percampuran antara bahan bakar dengan udara. Karena eh, pembakaran tidak akan terjadi jika tidak ada udara. Gitu. Yang ketiga adalah mencampurkan udara dan bahan bakar. Pencampuran udara dan bahan bakar kemudian dialirkan ke intake manifold dan didistribusikan ke masing-masing silinder. Jadi setelah melalui venturi itu terjadi pencampuran antara udara dengan bahan bakar. Pencampuran itu menghasilkan ya campuran bahan bakar dan udara yang kemudian dialirkan ke intake manifold itu seperti kalau di dalam mesin 4 tak itu katup inputnya gitu, klep inputnya dan distribusikan ke masing-masing silinder. Masing-masing silinder ya ke dalam mesin blok dan piston itulah. Oke, lanjut. Ini ada permasalahan yang sering terjadi pada karburator. Eh, yang pertama adalah terlalu kaya atau miskin. Yang dimaksud terlalu kaya atau miskin ini bukan status sosial atau segala macam ya. Tapi terlalu kaya atau miskin campuran udara dan bahan bakar yang tidak teratur dapat menyebabkan mesin sulit dihidupkan atau gangguan pada mesin putaran rendah. Jadi terlalu kaya itu misalnya kalau ibarat orang bengkel ngomong itu banjir lah. Jadi sering dimainkan gasnya, jadi rusak gitu bahan bakar apa di bagian plotnya gitu. Jadi bahan bakar yang masuk atau yang tercampur dengan udara itu tidak balance. Komposisinya tidak pas antara udara dengan si bahan bakar. Jadi menyebabkan mesin sulit dihidupkan atau gangguan mesin putaran rendah. Yang kedua adalah menumpuknya debu dan kotoran. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan. Setiap udara atau bahan bakar yang masuk ke dalam karburator pasti terlebih dahulu difilter. Karena debu dan kotoran dapat menghambat aliran bahan bakar yang masuk ke mesin, sehingga mengakibatkan mesin tidak dapat dimulai. Yang ketiga, plot tidak berfungsi. Plot itu dari kan pelampung itu. Kalau tidak berfungsi, ya tidak ada aliran ke venturi. Jadi plot yang bermasalah dapat menyebabkan terjadinya over atau underfeeding pada bahan bakar yang masuk ke dalam karburator. Over ini kayak bahan bakar yang masuk itu terlalu banyak gitu. Dari tangki itu terlalu banyak. Jadi terlalu kita ngegas besar, hasilnya kecil. Itu berarti underfeeding. Kalau misal kita ngegas kecil aja, tapi kok ini ngebut, tapi kok pembakarannya lebih besar gitu. Itu terjadi over. Tuh, lanjut.
Hmm, ini dulu. Lanjut. eh Bagaimana merawat karburator? Yang pertama adalah selalu ikuti pedoman pabrik. Pedoman pabrik ini yang paling benar sebenarnya teman-teman. Soalnya kalau di bengkel-bengkel itu ya namanya kejar-kejar setoran atau gimana mungkin mereka eh buru-buru gitu ngerjainnya. Jadi selalu ikuti pedoman pabrik. Biasanya dalam motor atau mobil itu kalau beli baru itu pasti ada buku panduannya. Soalnya ya kita kan manusia, kita kan orang awam kan ya. Jadi kita butuh panduan seperti itu. Pedoman pabrik selalu menjadi panduan terbaik dalam merawat karburator agar dalam kondisi optimal. Jadi kita harus rutin lah mengikuti pedoman pabrik yang sudah diberikan. Soalnya kalau sudah nggak standar itu ya susah mau dibalikin ke pedoman ke apa setelan pabrik lagi. Kedua, lanjut yang kedua, rutin membersihkan karburator. Karburator harus dibersihkan secara teratur untuk menghindari penumpukan kotoran dan debu. Nah, walaupun tadi sudah lewat filter-filter tadi ya, bahan bakar dan udara, pasti ada aja debu dan kotoran yang masuk ke dalam karburator, maupun dari debu atau kotoran, atau dari gesekan-gesekan yang terjadi di karburator. Gesekan itu pasti pasti menghasilkan butir-butir kotoran gitulah dalam karburator. Biasanya ini membersihkan karburator ini bisa kalau di bengkel-bengkel biasa, tapi kalau mau lebih baiknya ini di dealer. Yang ketiga adalah periksa ketinggian bahan bakar dalam float chamber. Float chamber tadi kan wadah dari floatnya itu kan ya. Jadi kita harus periksa ketinggiannya supaya dalam level yang sesuai dengan rekomendasi pabrik. Biasanya kan kalau motor-motor balap gitu apa motor drag itu biasanya dibuat settingannya itu kayak settingan ngebut lah, bagaimana lah. Jadi ini ketinggian bahan bakar dalam float chamber harus selalu dalam level yang sesuai dengan rekomendasi pabrik. Jadi ya sebaiknya jangan aneh-aneh lah teman-teman kalau mau pakai float chamber ini, kalau mau pakai bahan bakar ini. Oke, lanjut tadi yang terakhir periksa ketinggian float ya. Kita lanjut aja. Ini adalah cara membersihkan karburator. Oke, ini ya rekor. Yang selanjutnya adalah cara membersihkan karburator. Langkah yang pertama yaitu lepaskan karburator dari mesin. Jadi karburator ini nggak boleh asal-asalan ya kalau mau lepas karburator. Soalnya kalau biasanya di motor-motor tua itu bautnya udah pada dol gitu lah ibaratnya. Kalau misal dikunci, dipakai obeng gitu, udah rapuh gitu lah. Terus yang kedua, pastikan tidak ada bahan bakar dalam karburator. Nah, kalau membersihkan karburator, pastikan dulu keran bensinnya itu tertutup. Soalnya biar nggak banjir. Kalau banjir kan menyeman tuh, bahan bakarnya lumayan kan. Jadi pastikan keran itu tertutup dulu, lalu baru lepas si karburatornya. Dan pastikan dalam karburator itu udah nggak ada bahan bakar, biar nggak tumpah-tumpah. Oke, lanjut langkah yang kedua yaitu buka karburator. Buka karburator ini seperti pada gambar sini. Nih, pada gambar ini buka karburator. Ini dibuka ya. Ntar, lanjutnya semprotkan cairan pembersih secara merata ke seluruh bagian karburator. Nah, cairan pembersihnya ini yang ini nih. Mana kursornya? Nih, ini yang biru-biru ini cairan pembersih ya teman-teman. Jadi ini bisa disemprotkan gitu aja sini, dalam-dalam sini atau ke sini. Lalu disikatnya buat membersihin si karburatornya. Lanjut langkah ketiga, bilas karburator dengan air bersih hingga bersih. Sebenarnya tidak direkomendasikan ya kalau buat air bersih, soalnya masa jenis air dengan masa jenis minyak itu pasti berbeda, pasti lebih berat air, soalnya ya udah ketetapannya. Jadi lebih baik bersihnya pakai si cairan pembersih tadi. Atau
Ya gimana lah bagusnya dealer atau bengkel-bengkel gitu kan. Kalau saya orang awam mungkin belum terlalu paham. Langkah yang kedua adalah tes plot dan pastikan tidak ada kebocoran bahan bakar. Plot itu kan pelampung tadi ya. Kita harus ngetes gitu kan supaya nggak terjadi kebocoran bahan bakar kan bahaya juga tuh kalau ada kebocoran bahan bakar kan. Kalau misal ada api di sekitar motor itu kan bisa nyamber, ntar nyamber ke bensin, nyamber ke tangki gitu kan, bisa kebakaran. Terus kalau misal terjadi kebocoran bahan bakar, pasti otomatis blok mesinnya itu pasti kotor. Mesin-mesinnya itu pasti kotor, ada kerak-keraknya gitu pasti. Float itu pelampungnya ya. Pasti nanti eh, kerja floatnya tidak maksimal kalau terjadi kebocoran. Lanjut ya. Oke, udah sampai kesimpulan dasaran aja nih. Jadi kesimpulannya, karburator merupakan komponen mesin yang sangat penting untuk menciptakan pembakaran yang efisien dan menghasilkan daya yang cukup pada mobil dan motor. eh Karburator ini ibarat jantungnya lah, ibarat jantungnya mobil atau bensin, mobil atau motor kan. Kalau nggak ada karburator ya dari tangki ke mesin, ke blok mesin itu ya nggak nyampe, kayak nggak ada yang mengatur gitu, nggak ada yang menyambungkan, menyampurkan antara bahan bakar dengan si udaranya tuh. Jadi ibaratnya bensinnya, jantungnya lah, yang jantungnya, sorry jantungnya ini ya karburator ini. Untuk menciptakan pembakaran yang efisien dan menghasilkan daya yang cukup bagi mobil atau motor. Jadi menghasilkan yang efisien itu kalau karburator kita dalam keadaan standar, dia akan menghasilkan pembakaran yang efisien. Soalnya ya terbilang irit lah kalau dalam keadaan standar itu, kecuali kalau kita belinya itu ya sudah ini sudah over gitu lah, udah up gitu. Ya pokoknya rekomendasi pabrik itu pasti lebih baik dan menghasilkan daya yang cukup untuk mobil untuk jadi pembakaran yang dihasilkan itu menghasilkan daya yang cukup itulah. Dan dua adalah saran merawat karburator secara berkala harus lebih jadi kebiasaan bagi pemilik mobil atau motor agar menjadi lebih berfungsi dengan baik, aman, dan awet pada mobil atau motor. Nah, pembersihan tadi itu ya kalau bisa harus berkala lah teman-teman supaya karburatornya awet gitu. Jadi dari mulai karburator aja. Kalau karburator awet, pasti selanjutnya juga awet seperti blok, silinder, intake, klep gitu. Pasti bakal awet soalnya ya kotoran dan debu tadi itu musuhnya, kotoran dan debu musuhnya. Atau ya mungkin apa baut-bautnya gitu lah, baut-baut dari karburator gitu kalau udah rusak pasti diganti. Jadi harus memerlukan perawatan yang berkala. Oke, udah selesai. Seperti itu aja penjelasan tentang sistem karburasi dari karburator yang saya jelaskan. Bila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.